Jadi cintailah masjid kembali, karena itu pusat ibadah dan pusat musyawarah. Ya kan? Hijrah dari nan malih ke panamuh, dari nan kurang namuh ke tambah namuh. Bersemangat kita untuk memajukan kembali ibadah yang dimulai basisnya di dalam Kita lanjut. Hijrah itu dasarnya iman. Walladzina amanu wa hajaru. Orang yang bisa berhijrah itu orang yang kuat imannya. Kalaulah sanggupnya berhijrah, ya kan? Pindah dari nan kurang elok ke nan elok, pindah dari nan buruk ke nan baik, dari nan lebih baik kepada yang terbaik. Tidak salah mo bahasa tebonya, the best of the best. Itu bahasa tebo. Yang terbaik dari yang paling baik. Ya kan? Kalau bisa kita seperti itu beramal, kita akan jadi orang menang. Hidup kami payah Pak Ustaz. Ya, serupa keluhan orang maru lembu petang telah. Ya kan? Sawit 1.000, pupuk naik dari 5.000 ke 12.500. Arajgonya tanya ke bawah. Itu biasa tanya. Memang barik musibah Pak. Ya kan? Tapi namun demikian, sabare-bare musibah nan didatangkan Allah kawa, alun sabare musibah ke karambiele. Lai mendengar di YouTube itu. Ba'a karambie Pak Ustaz. Ikolah nan viral dahulu. Ikan menyebabkan ambo diundang ke Kalimantan, diundang ke namanya nan jambatan Lawi ko nyo lagi jambatan Batam. Ikan Barelang ya. Barelang. Ba'a karambie. Sapanyah payah awak dapat musibah, payah jo kerambil. Orang memanjik kerambil, biar di Piaman, biar di Solo, biar di Bukit Tinggi. Tak ada nambah terati dah Pak. Batang nyo panjik, palapah nyo ke kedua nyo piwa tampuk ke gida, nyo geleng badan ke suhu, balambin tiba di bawah. Kok tiba di tanah kareh tak kulibak kulit nentaba tiba di luluak gaca tabanam badan masuk lunau. Lainnya keluar de orang dari lunau sawah tu, lain. Tapi sudah tu nyo sulo jo masih rukiang. Tinggal tempuruang selai. Tapi lihat do nyo madu ndak nyo sabar. Tiba di dapur latas sanda kukuran sudah berkiki. Kok kukuran biasa ndak bahar, jo motor listrik nyo jalanan. Sabalun tetap puruang ndak nyo antian. Allah berakhir alun. Tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit. Jo aya manggalaga awaknya rame de orang. Anan sumparahnya tadi di Padang Sumparah namanya atau Katapang. Ya kan? Bekas remasan air kelapa itu. Lai sanang Sumparah aku sudah berame. Indah nyogongkui orang nyokai memburuh nyoluman pembersih lantai. Lah berubah warna dari putih menjadi coklat labadaki. Nan santan tadi nyuangi ende orang ditungku dalam kuali balian. Manggalaga sagalaga nyo masuk lado baraka padia. Sudah tu nyo masuk lang kue sipade bawang putih bawang merah asam kandi ruku-ruku. Ya kan? Namun santan tu sabar. Alun nangi api di bawah. Tak ada pernah madu. Sudah tu nyo masuk andagian orang. Abai kola harum nyodek bumbu tadi. Batanyo tetangga di sebelah
ni apa ni basah gulai kalio je lai tak sabui kerambia tadi inyo nama rasai saja awal nadape tua randang padahal nama menjadikan daging tu jadi randang dek satu santan kerambia pinyorela saya. Ya kan? Bagaimanapun cobaan dalam hidup itu. Kalau kami pensiun ko cobaan kayo bu. Ndak sampai pensiun tu lepas. Pai ampo pulang aban tabaye bali godok tinggal bali katan dia tonggaleh ko lai ka balabo kiro pokok nan tamakan. Atau jadi orang pensiun. Ibarat orang lalu samo jo basalimui kain sarung. Dia lo kate kaki tampak, dia lo ke bawah telinga terbuka. Ya kan? Dalam segala lini kita ini dapat musibah. Ada orang yang parah dari itu lah Pak. Cobaan untuk orang pensiun. Ya kan? Bininya mau sia. Kau nak tahu ayam mang kau nak rangkai lalai je. Apa bungkus saya biar baju jokin zaruang tas nak do. Melamar jadi garin mai. Ya kan? Karena di usia dia orang rumah. Jangan ditiru itu ndak bu. Rawat suami nala pensiun tu sampai mati. Karena lah banyak nanya balian. Pertama rumah lai tabue. Kedua pakabun sawit lai. Ketiga oto tawali. Ya kan? Ibu lain jadi guru lo, kan dua pensiun tu. Jadi guru ko banyak keuntungannya bu. Ada. Pertama dapat tunjangan sertifikasi, ya nak? Sudah tu alai, awak barasiah pulang pai, ya kan? Tu mangko banyak orang kini mencari bini guru, termasuk si Wan, ya kan? Aduh lo pantunnya dinya. Pantunnya? Kalau buat je balai baru sesimpang jalan ke Kuranji berputar jalan ke Siteba. Dia lagak gapu asal guru habis bulan menerima gaji dapat mengeredit auto inopat. Yo to kan banyak gini to kredit dengan. Tuku macet jalan ni. Ya kan? Jadi berbanggalah kita semuanya dengan nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri. Kalau pegawai negeri di kantor gini Pak, ada namanya tunjada. Tunjangan daerah. Tapi nampak yang gadang lah tunjangan daerah tu Pak, pegawai negeri DKI. Ya kan? Karena pendapatan asli daerahnya gadang. Akan banyak. Kalau orang pensiun tak ada PJ itu lah, SPJ tak ada. Ya kan? Uang itu, uang ini tak ada. Sehingga sudah pensiun tu lah itu saja. Tu Sarawak lapang, awak sakit-sakit mati sudah tu. Itu kalau orangnya kurang beriman. Tali kapal beriman, bapak-bapak ndak apa awak pensiun tu. Ambo hitung-hitung Pak, kalau untuk makan bisa, untuk hidup bisa, nan tak bisa pensiun kok. Kalau awak suka meniru gaya hidup, dituruan orang gaya hidup orang, atau ndak sampai pensiun, tak akan pernah cukup. Nah, setelah kita berhijrah, kita berjihad, wajahadu fi sabilillah. Jadi dasarnya tadi iman. Sesudah itu baru hijrah. Sesudah hijrah jihad. Jangan putus-putus berjihad. Musaji lah rencak merdeka, ya kan? Rencanakan lah. Misalnya kalau alun nado di Teluk
lancang ko rumah tahfiz arjanakan membangun itu. Artinya kita membuat lahan untuk jalan ke surga. Bu, karena cok Al-Quran kau dicoba orang lo mau ubah-ubah gini, pi ketahuan taruh asbabnya. Asbabnya Pak. Dek banyak anak-anak awak nalah hafal Quran. Iya kan? Diubahnya orang ketahuan. Begitu caranya Allah memelihara. Kita bangun rumah tahfiz itu. Nan kayo jo tanah, jangan dijual tanah untuk itu. Wakafkan tanah untuk itu. Ko tanah ambo setengah hektar, ambo wakafkan untuk membangun rumah tahfiz. Jangan dijual. Sebab tanah ku indak lo awak punya kalau Pak. Apabila awak menjujuang tanah tu ke sinan. Iya kan? Tak ada. Yang punya Allah. Tapi karena kita dulu mungkin datang nenek moyang kita di sana, kita yang memiliki. Iya kan? Hukum hidup ini bagaimana? Harta Allah harus kembali ke jalan Allah. Lah diwakafkan tanah, lah berencana pengurus nak membangun saja dari pondasi, dia tonggaknya. Baca rohnya lah. Ambo cik tonggak pak, ambo nyaman. Itu ndak kehilang-hilang awak lah mati dalam kubur tu pak. Namanya sedekah jariah. Lah, ada orang enggak 10 orang. Lah selesai tonggak dan 10 tu. Adin dia lah. Semeter barai tuan dindiang. Sesuai jo kemampuan awak, semeter awak bisa dindiang tu. Semeter, 2 meter, 2 meter. Itu sedekah jariah. Kemudian banyak anak cucu kita pandai membaca Quran. Pahalanya sampai kepada kita yang membangun rumah tahfiz tadi. Lah sudah lo rumah tahfiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, awak dia kiajo di Allah rezeki lai, bangun lo panti asuhan untuk anak yatim. Ya kan? Saya memandang walaupun umur saya baru 70, tidak ada orang pemurah yang jatuh bangkrut. Orang pemurah tidak ada yang jatuh bangkrut. Nana cok bangkrut tu orang kikir. Kalau di Sumatera Barat kikir tu pak, kikir namanya. Nyotuka R tu jo ie. Ya kan? Anak kikir tu pak, ada basi bule sepanjang wang. Kasih orang lain nyogoso sampai licin dan inyo aja rusak. Itu kikir. Bahasa Arabnya apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Innal bakhila hadza syajarah finnar. Bakhil itu adalah sebuah pohon di dalam neraka. Karena besarnya sampai dahannya keluar. Siapa yang berpegang dengan kayu bakhil, dengan pohon bakhil, akan diseretnya ke dalam neraka. Tu ibu-ibu nala baumu aja. Ada ibu-ibu lah baumu 70-an. Baminantu lah sadonya ndak seorang jo tanggung jawab lain. Cucu lah 2 balik atau ampe balik. Tapi dia jo rasaki dia Allah lah tabali jo ame. Ya kan? Sagadang pelat becak galang awak. Ya kan? Akan ada gunanya terulai. Ketika pengurus menjalankan infak, masuk segalang tu ke katidiang infak. Itu nang kekal. Kalau orang beriman, itu yang kekal. Adalah nan balasan galang ku untuk cucu Pak Ustaz. Tak untuk amboleh, dah untuk cucu. Lagi yang kenyo sekali. Jangan awak jo makai. Ini gelang saya hibahkan kepadamu cucuku. Agian sekali.
Itu juga sama dengan sedekah kepada orang lain. Jadi kalau harta Allah kita simpan-simpan, hendak kita belanjakan ke jalan Allah, akan diambil oleh Allah secara paksa. Ya kan? Ada dengan kebakaran, ada juga bumi rumah awak ranca arato tersimpan di dalam nyolulu rumah awak tu di bumi di kampung. Ada terjadi pada itu, ada pak di Palu. Itu cik kecamatan hilang negari pak nak ada sampai kini lah. Ambo rasa rumah nan hilang pak ada orang nak menyimpan ame tu orang kayo. Ya kan? Ame hilang awak hilang abini lain dah hilang. Bini ko dia awak nak dole arato lah habis anyo kawin nyo pacar lamonyo. Awak betul sedari kubu anjelia. De kawin bini dan nyo pacar lamonyo. Harta sudah ditelan oleh bumi. Itu mirip mana yo karun apa? Nan di Palu hilang cik kecamatan tu mirip dengan harta Qarun di zaman Nabi Musa. Kan mudah saja Allah tu. Satu lagi Pak, gunung berapi itu bukan di daratan ini saja Pak. Di dasar laut juga banyak gunung berapi. Itu Allah tinggal ledakkan saja lagi. Akan hancur kita. Sudah tu alai wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan jalan Allah itu dengan dirimu dan hartamu. Ya kan? Diri awak kok insinyur arsitek Pak atau teknik sipil aba bangunan tu nak kokoh. Jawa nak do piti do. Piawa insinyur teknik aba bangunan kok supaya taguh. Itu santiang insinyur nama dia itu memikian. Asumbangan itu ke masyarakat. Ya kan? Bagi kita yang tidak harta tapi ada mobil truk, pasalangan mobil truk tu pangkek batu dari air, pangkek kasih dari air, awak membeli minyaknya. Jadi yang namanya sumbangan untuk jalan Allah ini bukan uang saja, banyak. Kemudian buah pikiran. Ya kan? Itu dinilai sedekah di Allah semua. Makanya dibagi dua oleh Allah, wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Allah selesai sampai di sini ayat tu Pak Ustaz alulai. Walladzina awaw wa nasaru. Orang-orang yang selalu menjadi penolong agama Allah. Ya kan? Berapa itu besar pahalanya penolong agama Allah. Penolong agama Allah itu apa contohnya? Ada orang menuduh gini Pak, istilah kafir itu jangan dikeluar yo, tersinggung orang beragama lain. Maka tukarlah istilah kafir itu. Kalau kita berbicara di muka forum, contohnya saya ya Pak, saya pernah diminta di suatu instansi namanya BPSDM. Di sini banyak pegawai-pegawai untuk meningkatkan karirnya, dia ditrainingkan di sana. Ada satu mata pelajaran namanya agama di bidang tugas. Itu nan maja itu namanya apa Pak? Widya Suara. Itu titelnya paling rendah S2. Sedangkan ambo ndak batitel Pak. Age ambo ke kepala tu. Iyo orang ni koko dan bidang agama ko Pak Buya sedang sakit parah, besoknya meninggal Pak. Jadi kami percaya yo Pak Buya bagi pelajaran ni coach. Pakaiannya apa? Pak Buya pakai baju putih barasia, tu pakai dasi. Memakai dasi ko saya tak pandai malu Pak.
Apa tu memakaian kalian. Agamanya bermacam-macam, itu dia seluruh Indonesia. Di forum seperti itu, bapak-bapak yang beragama Islam dan yang non-Muslim. Agama itu tu Pak. Tak boleh dah. Apa-apa nan Islam jo apa-apa nan kafir, anda boleh itu. Tapi kalau ayat tak bisa diubah, Pak. Kalau ada imam kira-kira membaca ko ambola jadi imam, qul ya ayyuhan non-muslim, bagi cepat belakang. Ko imam ko lagi lo. Harus panggilan ya ayyuhal ka. Itu ayat Allah, tidak bisa diamandemen. Ya kan? Itu bapak-bapak ibu. Kita yang tetap berjuang mempertahankan itu, ya kan? Kan kita sesama Islam. Awak sembahyang kan sesama Islam, orang lain tak kami ikut awak sembahyang tu. Bapak-bapak yang berjuang negeri kita ini merdeka, itu orang Islam. Paham aku itu? Memang orang Islam yang paling banyak di negara awak. Sampai sekarang Pak, perjuangan Jenderal Sudirman di tahun 48 dengan paru-parunya yang tinggal sebelah, itu masih ada videonya. Ya kan? Setiap gerakan menghancurkan markas Belanda berkumandang takbir. Ya kan? Dan mausia Belanda di negara awak orang Islam. Siapa pejuangnya? Tak tahu nalamo bana nan tabaco di sejarah salah. Di Sumatera Barat tuangku Imam Bonjol. Itu disebut radikal di Belanda. Dia bukan sekadar ulama tapi pejuang berjihad pada jalan Allah. Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Teuku Umar Jawan Pelawan, di Minangkabau, di Telatang Kamang, tuangku nan Renceh. Iya kan? Orang-orang Islam diarahkannya santrinya melawan Belanda dengan bambu runcing, semangatnya Allahu Akbar. Lari Belanda tu Pak, itu jihad Pak. Tinggal duriannya saya di negara aku, durian Belanda. Naninya lah lari. Iya kan? Belanda lari tiba orang awak sama-sama Asia. Namanya Jepang. Itu lo menjajah awak 3 tahun. Lebih kejam dari Belanda. 3,5 tahun tu Pak, bareh habisnya cempang kalawi, gulo, kain. Sehingga orang masuk Jepang tu bajunya kulit taruh. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasa tahun sampai puluh, iyo dia sampai 22. Sekutu parang Jepang masuk Belanda kalah, kikih Belanda kulit putih, Jepang babuek sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi, cadik jo pandai nyo hilangkan, kayu dirimbo betilanjang kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Dia bodak masuk tu tu. Cerita orang gaib. Ya kan? Kemudian anak-anak gadis rancak nyoba kerajo di kantua di Jepang. Pulang mekolah hamil. Ya kan? Itu perangai Jepang tu dulu. Tu mengkurang awak ko macam-macam bantuannya Pak, disebut Indo. Ada nama bentuk India, ada nama bentuk Cina, ada nama bentuk Jepang, ada nama bentuk Belanda. Tu orang awak ke Pak disebut Indo. Ambo bantuan nampak dia Bu. Kalau kita cari orang Palembang, orang Bengkulu tu Pak, tu mirip je Cina tu. Ya kan? Sesuai namanya Indonesia. Tapi dek Jepang kalau bakal labihan bana, ya kan? Allah mazhabnya digerakkan oleh Allah. Dunia sepakat
untuk membom kota besar di Jepang dua. Pertama Hiroshima, kedua Nagasaki. Nagari nyolakan bom tu Jepang kola ciut nyo aja orang awak latihan senjata lagi. Tu pusatnya di Bukit Tinggi. Sebab Bukit Tinggi ko pernah ibu kota RI. Tu kelebihan Bukit Tinggi dari Tebo. Tebo lagi pernah jadi ibu kota RI. Nah, itu Bukit Tinggi. Iya kan? Jadi tanggal 7 balik, bapak-bapak, ibu-ibu nyo merasa berkuasa juga, iya kan? Nyo pasolah ulama-ulama kerek ke Matuari. Itulah 6 balik Agustus bapak, sampai balik. Ulama nan paling apa tu ayah Buya Hamka. Nama beliau Dr. Abdul Karim Amarullah. Orang Bukit Tinggi menyebut Nyek DR. Nyek DR. DR tu doktor. Ingat. Apa katanya DR? Ambo daripada menyembah Matuari, biarlah mati je. Nyopak kuat di Jepang ko jo samurai pak. Tapi Allah akan menolong ketika tu pak, samurai itu patah sebelum tiba di badannya DR. Indah beliau dan hebat doa Allah nak membantu. Tamanuang Jepang tu pucik mukanya. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah tu senjatanya sudah dilucuti oleh sekutu. Jepang dan seorang ko pailannya ke meninjau menemui Nyek DR. Minta maaf. Domo arigato gozaimasu master. Itu nak tangguh hormatnya Jepang itu doh. Nyo pakai baju kimono tu. Sudah tanggal 8 balik, 9 balik, 20, 21 dah ada Jepang lagi tinggi. Tinggal lubang tu saja. Celiaklah dapat gini nak saya. Lubangnya je sendalnya. Janganlah di Bukit Tinggi siku ada sendal Jepang tinggal nampak. Ayo, celiaklah. Tu tempat bodoh ada sendal Jepang. Ini berkat berjihad pada jalan Allah. Karena apa? Kebersamaan. Kabuki sama menaki, kalurah sama menurun, tasia sama angui, malalah sama patah, manyuruh sama bungkuat. Akhirnya semua penjajah itu lari di negeri kita. Cuma kini penjajahannya terselubung pak. Kita minta tolong. Saya ke Allah, mudah-mudahan tak terjajah awak balik. Kalau bo tak yo kelamo lah. Kau anak cucu pak. Anak cucu awak jangan hendaknya lagi jadi orang terjajah. Terjajah aku lama mailang sakitnya pak. Salah satu contoh. Bulando dulu kemari nyo ajak awak kerja sama dagang. Sudah tu nyo ajak kita menanam palo, menanam kopi, menanam cengkeh. Sudah tu nyo tipu lah. Mentinggi gizinya daun kopi ko je. Daunnya ko sela masak dan di kami kopinya. Sampai kini pak alu namu orang awak mainlangan meminum kopi daun. Kawak. Atau minuman orang terjajah sebenarnya. Kalau orang mau nyawa tak terjajah lah, itu je dia minum lah. Tapi nyoyo lama lah pak. Walaupun tak bergizi. Nah, jadi inti dari hijrah itu bagaimana kita menang dari masa-masa yang berlalu, dari yang sekarang ini dan ke depan. Pertama, masalah agama kita. Yang kedua, masalah pendidikan anak kita ke dalam Islam. Yang ketiga, bagaimana mengarahkan anak untuk bisa tetap menyembah Allah. Nampak yang baik kini bapak-bapak anak muda awak kodima senagari pak lahado nang kecanduan nar saindak-indaknya mairui lem pak. Tu babayo juga lem untuk pakai sepatu tu itu nanyo irui-irui tarik.
Lama-lama badannya kurui, batuknya berdarah. Bagaimana kita menjaga ini bersama-sama? Ya kan? Amairi parang jo barani, mairi karajo jo sao. Kalau bapak-bapak ingin generasi muda kita ke surau, awak nantuo ko memulai dia giahnya karajo. Ya kan? Dibuat grup di Unsaji ko Karang Taruna Islam. Remaja masjid dibuat training memandian mai, mengapani mai. Ya kan? Koordinatornya nantu. Tapi orang mau saji nantak mau ke saji atau ndak kejadi saudara tu. Ya kan? Ini bapak. Ya kan? Ndak kejadi. Generasi awak ko kamati. Arung ado namudo menggantian. Ambo pak kalau lah habis gigi ambo nan dia gia bapak barana kakarimam hebat bacaannya, tapi kalau lah habis giginya jangan jadi imamnya lah. Tak betul bacaan tu lah. Sada ambas saluang saya tak bisa awak kalau tak gigi lah pak. Ada tak pak orang tinggi yang pandai saluang? Abang mengko bisa saluang tu berbunyi. Dia ada penumpuannya gigi tak? Kalau gigi lah habisnya tulah ambibi kau disaluang ke dalam tak bunyinya lah. Jadi cintailah masjid kembali. Karena itu pusat ibadah dan pusat musyawarah. Ya kan? Hijrah dari nan malih ke panamuah, dari nan kurang namuah ke tambah namuah. Bersemangat kita untuk memajukan kembali ibadah yang dimulai basisnya di dalam masjid. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ambo nan menyampaikan dan bagi bapak dan ibu-ibu nan mendengar.